Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuh, Sheila menutup pintu mobil tepat di mana Leo duduk di sampingnya. Muka Sheila kesal setengah mati sementara Leo bertanya-tanya apa lagi yang terjadi setelah ini. Kenapa lagi sekarang? Sheila, bukannya kamu udah balik ke rumah kamu? Seharusnya kamu senang dong. Tanya Leo. Gimana aku bisa senang kalau Reina ikut tinggal di rumah itu? Sheila menatap kesal Leo. Lama-lama aku bisa gila. Sayang, aku capek nyari celah supaya Arsen mau mempertahankan pernikahan kami, tapi gak dapat-dapat. Justru Arsen ngancem aku lagi asal kamu tahu. Ngancem apa lagi? Dia kekeh mau tes DNA anak kita. Kalau kita ketahuan, bukan cuma cerai, tapi dia juga akan pastikan kamu gak akan pernah dapat pekerjaan. Leo berdeci sinis. Dia keterlaluan. Dia pikir dia siapa bisa-bisanya ngancam seperti itu? Dia CEO. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Terus kita harus gimana? Gimana kedepannya kita ngejalanin hidup kalau kamu di blacklist sama semua perusahaan cuma gara-gara perintah Arsen? Kamu kok jadi belain dia? Aku gak belain dia. Aku cuma ngomong kebenaran. Kepala aku mau pecah menghadapi tingkah laki-laki sialan itu. Leo mengusap kasar wajahnya yang disusul oleh decakan kesal. Tapi, ada kemungkinan kan kalau anak yang kamu kandung adalah anak Arsen? Gak, Leo. Ini anak kamu. Aku udah ngecek tanggalnya baik-baik. Aku sama Arsen itu berhubungan badan cuma 3 kali. 3-3 gagal. Sepercaya itu kamu? Iya. Terus gimana sekarang? Kamu pikir aku tahu gimana? Leo bersandar di jok mobil sembari memainkan bibirnya selama berpikir keras. Arsen gak akan biarin hidup kita tenang hanya karena anak itu. Kamu sih, yang harusnya anak itu bisa jadi alat terbaik kita sekarang malah jadi ancaman terbesar. Kok kamu jadi nyalahin aku sih? Kamu kan yang kemarin ngajak aku nemenin kamu check up. Kita jadi ketemu Reina di sana. Mana aku tahu Reina ada di rumah sakit. Udah deh kamu gak usah salah-salahin aku. Leo menepis kasar setel kemudinya. Lagi-lagi ia harus berpikir keras. Kita harus singkirkan ancaman ini. Gumamnya. Maksud kamu? Sheila menoleh tajam. Untuk apa seorang anak kalau cuma bikin hidup kita menderita? Kita bisa bikin lagi, kan? Sheila semakin mengerutkan alisnya lebih dalam. Kamu bisa pura-pura kalau Reina yang menggugurkan kandungan kamu. Dengan begitu kamu bisa mengancam untuk menuntut mereka. Sheila terperangah. Saking tak percayanya Sheila akan kalimat itu ia nyaris kehilangan kata-kata. Apa? Bisa-bisanya kamu ngomong gitu? Ini juga bukan kemauan aku. Sayang. Arsen yang mendesak aku untuk berpikir jahat seperti ini. Tutup mulut sialanmu. Aku gak akan mau mencelakai anak aku. Cuma ini satu-satunya cara. Satu-satunya atau enggak, aku gak akan mau. Leo mendengus sinis. Apa segitu takutnya kamu hidup? Sampai kamu tega mengorbankan nyawa anak kamu sendiri. Leo memijit pelipisnya yang pening. Kamu gak mau? Gak. Kalau gitu kamu tinggalin aku. Apa? Kamu milih anak itu atau aku? Aku gak mau kalau sampai gak bisa kerja dimanapun. Kamu bisa bangun usaha dari harta yang akan dibagi Arsen. Jangan gila kamu. Kamu yang gila. Kamu yang duluan janji sama aku kalau kita akan hidup enak dengan kekayaan milik Arsen. Sekarang apa? Kamu ngejebak aku, kan? Supaya aku mau balik ke kamu. Aku gak ngejebak kamu, Leo. Sheila nyaris hilang akal. Sekarang aku minta kamu turun. Sheila menjambak rambutnya sendiri. Oke. Fine. Finalnya, aku bisa cari cara sendiri tanpa kamu. Sheila turun dari mobil dan membanting pintu itu dengan kasar. Leo benar-benar pergi tanpa memikirkan apapun lagi. Membuat Sheila merutukinya berulang kali. Rencana aku selalu berjalan mulus sampai munculnya pelakor itu. Awas aja kamu, Reina. Aku gak akan biarkan kamu merebut suami aku. Sementara Sheila bertengkar dengan Leo. Sedangkan Arsen dan Reina tampaknya menikmati waktu bersama. Reina sedang sibuk membuat kue.
Di sisi lain Arsen ikut membantu Reina. Keduanya dipenuhi oleh tepung. Arsen lagi-lagi mencolek pipi Reina menggunakan adonan. Ih Arsen, udah dong. Ampun Reina yang segera mengelap pipinya di lengan baju. Kamu jadi makin cantik loh. Arsen tertawa renyah. Apa-apaan? Nih kamu makin ganteng. Dengan puasnya Reina menempelkan kedua telapak tangannya yang penuh dengan tepung ke pipi Arsen. Rain! Arsen melotot tajam. Reina tertawa. Kemari kamu. Reina melotot kaget saat Arsen melumuri telapak tangannya dengan tepung juga. Dengan cepat Reina berlari menghindar. Tentu saja Arsen mengejarnya. Jangan, Arsen. Ampun. Gak akan aku ampuni sebelum pipi kamu kena juga. Kan kamu yang mulai duluan Kia. Reina tak bisa kabur karena Arsen lebih dulu memeluk pinggangnya dari belakang. Dengan cekatan Arsen mengotori pipi Reina. Wah, kamu curang. Dumel Reina yang dibalas tawa puas dari Arsen. Namun kesenangan mereka berdua terhenti begitu sosok Sheila muncul tiba-tiba. Sebagian besar tatapan Sheila dipenuhi oleh kebencian dan sisanya hanyalah tatapan yang sulit untuk diartikan. Mas Arsen gak pernah tertawa selepas itu selama bersamaku. Batin Sheila yang entah kenapa merasa kecewa. Tanpa sepatah kata Sheila pergi dari hadapan mereka. Reina melepas pelukan Arsen sambil memandangi kepergian Sheila dengan ekspresi bingung. Tok tok tok. Masuk. Sheila yang sedang bersantai di atas ranjang king size-nya lantas menyuruh seseorang yang barusan mengetuk untuk masuk. Namun ia tak menyangka kalau yang mengetuk pintu kamarnya adalah Reina. Kamu? Sheila bersandar pada punggung ranjang sambil melempar muka sinisnya. Barusan aku bikin cookies. Jadi aku bawa ke sini karena MBA pasti capek kalau harus turun. Ujar Reina lalu meletak senampan berisi cookies buatannya ke atas nakas. Siapa bilang aku mau? Aku gak sudi makan buatan kamu. Bawa pergi atau aku lempar? Reina menjengah kesal. Bukannya membawa pergi Reina justru mengambil sebiji cookies untuk ia jejalkan di mulut Sheila. Tinggal makan aja kok susah. Kesalnya. MPH. Sheila memberontak namun tetap saja makanan itu masuk ke mulutnya. Kurang aja. Kamu pikir kamu siapa sampai seberani ini? Enak, kan? Reina menaik turunkan alisnya tanpa merasa bersalah. Mau tak mau Sheila tetap mengunyah cookies tersebut. Muka Sheila terhenyak kaget. Seketika ia teringat masakan ibunya. Kakakmu, dapat resep ini dari mana? Tanya Sheila kaku. Manik mata Reina mengudara sebelum menjawab. Aku pernah kerja di toko roti. Apa yang punya toko roti adalah seorang perempuan seusia kamu? Sheila bertanya menggebu-gebu, seolah ia mengharapkan sesuatu. Ada jeda sesaat sampai akhirnya Reina menjawab lagi. Bukan. Muka Sheila kembali kesal. Memangnya kenapa? Tanya Reina. Bukan urusanmu. Sheila membuang muka. Oh, oke. Reina berbalik hendak pergi. Habiskan. Itu bagus untuk ibu hamil. Ujarnya sebelum beranjak dari sana. Reina keluar dan menutup pintu kamar kembali. Reina tak langsung pergi, tapi ia bersandar di balik pintu sembari mengingat pertanyaan Sheila barusan. Reina nyaris lupa kalau ia membuat cookies itu menurut resep ibunya. Namun saat Sheila bertanya seakan-akan Reina paham siapa yang sedang Sheila cari tahu. Yaitu dirinya sendiri. Jantung Reina berpacu kencang karena itu. Akhirnya Reina kembali menemui Arsen yang sedang menunggu di pantry. Arsen sedang menghubungi seseorang di seberang sana. Pantau kondisi papa saya lebih teliti. Pastikan penyakitnya. Jangan sampai kamu salah informasi. Perintah Arsen yang dapat didengar oleh Reina. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya. Tak. Arsen memutuskan panggilan tersebut. Kenapa? Tanya Reina setelah duduk di hadapan Arsen. Bukan apa-apa. Arsen menjawab sambil mengambil lagi cookies Reina dari atas piring untuk ia lahap. Arsen mendapati muka Reina murung. Kamu kenapa? Tanyanya ikut-ikutan. Hah? Gak apa-apa kok. Cuma kepikiran sesuatu. Jawab Reina kikuk. Kepikiran apa? Reina menghela napas panjang. Aku penasaran apa selama ini MBA Sheila mencari keberadaan aku dan ayah. Aku cuma penasaran soal itu. Lesunya. Yang aku lihat dia dan ibu kamu santai-santai aja. Bukan ibu yang aku pikirin,
Tapi MBA Sheila. Dulu aku dan MBA Sheila akrab kok. Cuma tiba-tiba aja dia dibawa pergi sama ibu. MBA Sheila pasti pernah kangen sama aku atau ayah. Tapi, apa sampai sekarang dia kecarian? Oh, Arsen manggut-manggut. Aku masih penasaran apa reaksi MBA Sheila kalau dia tahu ternyata aku adik kandungnya. Memangnya reaksi apa yang kamu harapkan? Ryan terdiam akan pertanyaan itu. Jangan berpikir untuk akrab dengan Sheila terus kamu jati madunya. Aku gak mau punya 2 istri. Siapa juga yang mikir gitu? Sinis Reina. Kali aja. Arsen mendengus geli. Tujuan aku bawa kamu ke sini adalah untuk bersaing secara sehat supaya Sheila gak macam-macam sampai hari kelahirannya. Aku gak mau kalau kamu bawa perasaan ke dia dan kamu malah mengalah demi dia. Iya, aku tahu. Weh, kok gak enak, ya? Reina melepeh kue buatannya saat baru saja mencicipi. Loh, enak kok. Yang ini gak enak. Reina menyerahkannya pada Arsen. Arsen melahap yang itu. Enak. Gak ada bedanya. Gak enak, Arsen. Buru-buru Reina meminum air. Aneh kamu. Arsen. Reina memasang muka manja sampai Arsen kebingungan. Beli pizza dong. Pengen pizza. Ngidam nih kamu. Tuding Arsen tanpa beban. Ngidam palamu. Cuma pengen makan pizza kok ngidam. Reina nyaris mencita kepala Arsen. Bisa-bisanya seenteng itu ngomong ngidam. Apa kita nikah siri dulu? Ya. Tapi tanggung banget sih sebulan lagi juga Sheila lahiran. Aku gak ngidam. Kira-kira kita kasih nama siapa? Arsen. Besok aku suruh bibi Emily buat nyiapin kamarnya. Bodoh amat. Gak jadi pizza. Aku mau tidur BHAYY. Arsen mendengus tawa melihat Reina yang berlari kecil dari hadapannya. Bukan tanpa sebab Arsen mengatakan hal tersebut, tapi sejak pagi Reina selalu menunjukkan tanda-tanda itu. Tanda-tanda garis 2. Wah. Jadi di sini Reina kerja. Gila. Keren banget. Mata Zoya berbinar-binar ketika ia berdiri di depan gedung pusat tempat Reina mengiriminya alamat. Kepalanya mendongak sampai sakit demi mencari lantai teratas. Berapa orang yang kerja di sini? Ya, gumamnya. Tiin. Sorry. Zoya buru-buru mundur begitu sebuah mobil ingin lewat. Mobil itu terparkir tak jauh darinya sebelum yang punya turun dari sana. Yang ternyata adalah Zain sambil menggendong bayi kecilnya. Zain mendekati Zoya dan berkata tegas. Jangan berdiri di tengah jalan. Bahaya. Iya, maaf ya. Dia kerja bawa bayi. Batin Zoya yang merasa aneh. Kayaknya si duda. Tapi dia cakep banget anjir. Kak kalau gitu saya masuk duluan ya. Hari saya mau melamar kerja. Oh. Zain melihat map coklat yang berada di tangan Zoya. Masukin aja di dalam mailbox yang ada di sana. Zain menunjuk sebuah spot di pinggir gedung di mana tempat yang dimaksud Zain berada. Zoya melihatnya. Tetapi kalau boleh saya mau ketemu sama Reina. Apa dia udah dateng? Reina Lutfi. Iya. Kamu temennya? Reina. Oh alah. Ya sudah kalau gitu mapnya kasih saya aja. Nanti saya kasih ke Reina. Sepertinya dia belum datang. Zain menjulurkan tangannya. Zoya tersenyum kikuk sembari menyerahkannya. Terima kasih. Kak kalau gitu saya permisi. Zain mengangguk. Zoya membungkuk singkat lalu beranjak pergi. Shit. Jantung gue gak aman kalau berhadapan sama Cogan. Batin Zoya lagi. Zain menimang kecil anaknya dan tersenyum manis. Maaf ya, sayang. Hari ini kamu ikut papa kerja dulu. Ujarnya yang lalu mengecup kening sang anak. Zain melangkah masuk. Namun bertepatan pada saat itu mobil Arsen berhenti di tempat ia berdiri tadi. Arsen sempat mendapati Zain. Alisnya berkerut ketika melihat adanya bayi. Apa-apaan dia itu? Gumam Arsen yang tampak tak senang. Bahkan sebelum Randy membukakannya pintu, Arsen sudah turun lebih dulu. Kemari kamu. Teriak Arsen memanggil. Reina juga ikut turun dan segera menghampiri Arsen setelah melihat kalau yang dipanggil Arsen adalah Zain. Zain segera menghampiri Arsen. Apa maksud kamu bawa bayi ke kantor? Kamu pikir kantor saya bercanda? Omel Arsen langsung. Maaf,
Pak Arsen. Saya tahu kelakuan saya tidak menyenangkan. Tapi sebelumnya saya sudah mendapat izin dari Pak Direktur. Dia yang punya perusahaan ini? Bukan, kan? Pak Arsen. Sela Reina. Ingat tentang pemakaman yang saya bilang kemarin? Itu adalah istri Kak Zain. Jadi gak mungkin dia meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Saya hanya butuh beberapa hari, Pak. Saya janji. Izin Zain. Beberapa hari. Arsen melotot tak terima. Kamu tinggal menghubungi kantor pelayanan babysitter. Mereka akan langsung mengirimi kamu orang. Reina berpikir. Memangnya gitu? Ya. Tanyanya. Saya tahu, Pak Arsen. Tapi izinkan saya bersama anak saya dalam beberapa hari. Saya berjanji pekerjaan saya tidak akan tertunda. Nah, begitu. Jawab Reina. Kamu mau bertanggung jawab seperti apa kalau melakukan kesalahan karena anak kamu? Pak Arsen. Panggil Reina. Tolong maklumi kondisinya. Beri kesempatan sekali ini aja. Saya yakin gak akan terjadi apapun. Kenapa kamu jadi mihak dia? Tanya Arsen. Oh, saya tahu. Kamu mau cari perhatian dia, kan? Bukannya kalian dekat. Masih kurang dekat. Kamu mau lebih dekat lagi dengannya. Gitu. Reina menjengah kesal. Kalau sudah begini Reina tidak tahan. Kenapa kamu ribet banget sih? Gitu doang dilebih-lebihkan. Lebay. Apa? Arsen menggeram kesal. Terserah kamu. Tungkasnya sinis yang kemudian melangkah lebar meninggalkan mereka. Reina berdecak panjang melihat tingkah menyebalkan pria bongsor itu. Maaf, kalian jadi berantem. Ujar Zain. Oh, gak apa-apa kok. Dia emang suka gitu. Semangat ya, Kak Zain. Reina menggenggam lembut jari kecil bayi itu. Semangat juga buat dede bayi. Lanjutnya gemas. Terima kasih. Zain tersenyum tulus. Oh iya, ini dari teman kamu. Zain menyerahkan map coklat tadi kepada Reina. Iyakah? Reina menerima dan memeriksa namanya. Kedua sudut bibirnya terangkat memperlihatkan senyum lega. Syukurlah dia mau. Gumamnya. Reina masuk ke ruangan Arsen dan langsung disuguhkan oleh tatapan tajam pria satu itu. Kesal. Ia membuang muka. Idih. Sungut Reina sebelum melangkah lebih dalam. Arsen duduk di kursi pribadinya yang menghadap dinding kaca. Pun Reina menghampiri Arsen. Marah nih? Tanya Reina. Namun tak mendapat jawaban apapun. Cie marah. Godanya lalu. Cie, bisa marah juga dia. Berisik. Reina mengulum senyum. Arsen. Nada suara Reina berubah manja. Reina duduk di pangkuan Arsen sambil mengalungkan tangannya. Apa? Arsen masih menjawab dengan ketus. Mau ice cream? Arsen melirik Reina. Ice cream? Manyun Reina. Ice cream yang mana maksud kamu? Tanya Arsen. Reina berkedip beberapa kali. Emangnya ice cream ada berapa jenis? Ice cream dingin atau ice cream panas? Yang namanya ice di mana-mana dingin. Nilai bahasa Inggris kamu berapa? Kali ini Reina yang berubah ketus. Ada loh yang panas. Tuh di bawah. Arsen menunjuk bawahnya menggunakan ujung mata. Reina meneguk salivanya dengan susah payah. Bukan. Bukan yang itu. Tolak Reina cepat. Mau dibeliin? Iya mau beli ice cream. Reina merengek. Nanti aku beli. Tapi sekarang yang ini dulu. Gak mau Sebentar doang. Pinta Arsen manyun. Masih pagi loh ini. It's okay. Come on, Daryl. Please. Arsen mengusap lembut pipi Reina sembari melempar tatapan berharap. Tadi kan kamu lagi marah. Mending lanjutin aja marahnya. Kok gitu sih? Aku jadi pengen juga karena kamu bahas-bahas ice cream. Idih, otak kamu yang mesum. Ayolah, dedenya udah bangun nih. Sebentar doang. Reina menahan senyum. Lucu juga melihat wajah memohon Arsen. Padahal sebelumnya setiap kali laki-laki di hadapannya ini minta jatah, pasti menghina Reina dulu. Tapi sekarang tingkahnya berubah total. Let's do it. Jawaban Reina membuat Arsen tersenyum senang.
Reina turun dari pangkuan Arsene dan berdali jongkok di depan Arsene. Arsene membuka seat belt dan menurunkan celana bahan dan beberapa lapisannya. Ia memposisikan milik perkasanya tepat di hadapan Reina. Seketika saliva Reina susah untuk ditelan, namun tangannya terangkat menggenggam benda tebal yang menegang. Arsene mencengkram lengan kursinya saat Reina mengulum miliknya di dalam mulut. Reina mengemutnya seperti es krim dan sesekali memijatnya dengan kedua tangan, sementara Arsene mendongak kening mempatan. Daun telinga Arsene memerah bersamaan desaannya yang tak terkontrol. "Ya, kamu pintar, sayang." Reina mengisap kuat milik Arsene sampai pipinya tirus, menjilati dari bawah sampai atas, mengelilinginya, dan sesekali mengulum dua pendulum di bawah. Enak banget. "Move faster." Arsene memberontak dasinya karena suhu ruangan mendadak panasnya minta ampun. Arsene mengikat rambut Reina dengan tangannya. Pria itu bangkit berdiri sementara Reina menegak dengan dua tumitnya. Arsene menggerakkan pinggulnya, mengeluar masukan intinya dari mulut Reina. Reina sempat tersedak karena Arsene mendorongnya terlalu dalam sampai Reina menepuk paha Arsene untuk menyuruhnya berhenti. "Sorry." Arsene semakin mempercepat temponya. Reina mencok kencang milik Arsene yang kini terasa panas. Makin cepat dan semakin cepat, sehingga laki-laki itu basah oleh keringat. Tubuh Arsene menggelinjang bersamaan pelep empatsannya menyembur di dalam mulut Reina sampai tumpah mengotori lantai. Reina menelan sebisanya, sisanya ia cuci. Sekembalinya Reina dari kamar mandi, Arsene sudah mengenakan lagi celananya dan duduk bersandar di kursi. "Sini," ajak Arsene. Reina mendekat dan berdiri bersandar di meja dekat Arsene. Arsene mendongak sambil memeluk pinggang Reina. "Nanti kita stok es krim di rumah." "Ya," ujarnya lalu. "Hihi, oke. Aku sayang kamu." Pipi Reina memerah sedangkan bibirnya menahan senyum. 3 kata itu berhasil membuatnya baper. "Aku juga sayang kamu." Ceklek. Baik Arsene maupun Reina sama-sama terkejut saat pintu dibuka begitu saja oleh seseorang. "Sial, kalau mau masuk ketok dulu," omel Arsene, namun saat ia melihat ke arah pintu ternyata orang itu adalah Sheila. Sheila terdiam dengan apa yang ia lihat. Arsene terlihat sangat nyaman berada di dekat Reina. Itu berhasil membuat Sheila kesal. "Ngapain kamu kemari pagi-pagi?" tanya Arsene yang lalu bangkit berdiri. "Aku bosan di rumah," jawab Sheila yang lalu melangkah masuk dan duduk di sofa. "Lebih membosankan di sini loh," MBA Sheila. Lanjut Reina. "Terserah aku dong." Arsene memijat pelipisnya. Kepalanya mendadak pusing kalau begini. "Rain, kamu di sini temenin Sheila. Aku mau meeting sendirian." Terakhir kali dia di sini, dia nyuri sesuatu. Kalimat terakhir Arsene membuat Sheila mendelik tajam. "Ya sudah, aku di sini aja sama MBA Sheila." Mengalah Reina. "Oke, see you." Arsene mengecup kening Reina sekilas sebelum keluar dari ruangannya bersama dengan Randy yang sudah menunggu di depan pintu. "Mas, kamu cium Reina tapi gak cium aku?" teriak Sheila tapi Arsene keburu menghilang. "Ya, kasihan deh lo," ejek Reina. "Arn." Sheila menggeram kesal. Mendadak dia menyesal datang kemari. "MBA Sheila, makan yuk," ajak Reina dengan entengnya. "Kamu di sini tuh kerja bukan makan-makan. Mau makan gaji buta kamu." Di seberang doang ada restoran katsu yang baru buka semalam. "Mau gak? Chicken katsu?" Sheila mendongak. Reina mengangguk. "Oh oke. Karena aku suka. Ayo." Lift terbuka dan Reina keluar lebih cepat. "Buruan, dong," omelnya pada Sheila yang kesusahan. "Gak bisa sabar. Kamu pikir jadi ibu hamil itu gampang?" balas omel Sheila. "Hadeo, siapa suruh hamil? Aku tuh udah nikah. Gak kayak kamu mainnya haram. Murahan, yuh." "So iya, situ juga main haram sama selingkuhan. Murahan, yuh au." Reina meringis karena tiba-tiba saja Sheila menjambak rambutnya. "Mulut kamu dijaga. Ya, mulut kamu juga harusnya dijaga. Paling gak aku lebih tua dari kamu." "Ah, masa? Dasar." Sheila lebih dulu meninggalkan Reina. Mereka bahkan tidak memperdulikan tatapan aneh dari orang lain dan sepanjang jalan hanya saling mengoceh.
Akhirnya dia keluar juga. Pria di balik topi hitam yang duduk di jok kemudi itu tersenyum miring setelah melihat Sheila keluar dari dalam gedung. Lo yakin, Leo? Yang dia kandung itu anak lo? Anjir. Laki-laki yang duduk di sampingnya bertanya sekali lagi. Ya, dia adalah Leo. Pria yang mulai menyalakan mesin mobilnya saat Sheila dan Reina menunggu waktu menyeberang di zebra cross. Justru itu, gue harus bunuh tuh anak supaya hidup gue tenang. Jawab Leo tanpa pikir panjang. Terus Sheila gimana? Nyawanya bisa terancam. Kalau dia nggak bisa gue manfaatin, gue nggak peduli dia hidup atau mati. Bukannya lo sayang sama dia? Leo berdeci sinis. Rasa sayang doang gak cukup kalau dia nggak punya apa-apa. Leo mencengkeram kemudi dengan tatapan tajam mengarah pada Sheila. Aku udah muak sama kamu, Shell. Hari ini kamu harus menerima balasan dari penantianku yang sia-sia selama ini. Gumamnya yang lalu menginjak pedal gas sampai habis. Sheila mulai menyeberang di saat mobil itu melaju kencang. Reina menjengah kesal karena lagi-lagi Sheila tertinggal di belakang. Ini kalau bukan karena Reina disuruh Arsen bersama Sheila, Reina pasti sudah pergi sendiri. Toh, restorannya cuma ada di seberang. Lo gila, Leo. Temannya di samping mulai ketakutan karena kecepatan mobil tersebut semakin tinggi. Namun meskipun begitu tak membuat Leo berhenti. Reina melihat ke belakang sembari menunggu Sheila, namun matanya menangkap mobil hitam yang ugal-ugalan mulai mendekati Sheila. Mata Reina membelalak lebar. Seketika ia panik. MBASHELLA. Awas. Sontak Reina berlari mengejar Sheila. Tiup.